Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 Ibnu Rus dan 6 Al-Fatih. Apa kabar kalian hari ini? Ustazah Vika berharap kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oh iya, pada pembelajaran kita hari ini kita masih menggunakan metode daring atau PJJ ya anak-anak. Kita belum diperbolehkan untuk bertatap muka secara langsung sebab wabah COVID-19 masih belum berakhir. Langsung saja di kelas online hari Senin 26 Juli 2021, anak-anak kelas 6 masih dengan Ustazah Vika. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi kalimat utama dan ide pokok. Oke, tentunya kalian semua sudah familiar dengan istilah kalimat utama dan ide pokok. Karena memang di kelas 5 dahulu pastinya kalian sudah pernah diajarkan oleh ustadz atau ustazah kalian. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang yang pertama yaitu kalimat utama. Yang kedua, kita akan belajar tentang ide pokok atau sering disebut juga gagasan pokok, gagasan utama, pokok pikiran atau pikiran utama. Yang ketiga, kita akan belajar kalimat penjelas. Dan yang keempat, nanti ada tugas atau penugasan dari Ustazah Vika yang harus kalian kerjakan di rumah. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu tentang pengertian. Kita akan belajar dahulu apa toh pengertian dari kalimat utama, ide pokok atau gagasan pokok, dan kalimat penjelas. Nah, di sini Ustazah Vika berpesan, anak-anak semua harus fokus ya pada video pembelajaran kita hari ini, karena materi ini tergolong mudah, tapi bisa saja menjadi susah apabila kalian tidak bisa fokus dan tidak menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Oke, yang pertama kita akan belajar pengertian kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat inti paragraf atau memuat ide pokok. Selanjutnya yaitu pengertian ide pokok atau gagasan pokok. Nah, di sini ide pokok adalah inti atau ringkasan dari kalimat utama. Jadi ingat ya anak-anak, ide pokok itu lebih pendek daripada kalimat utama. Sedangkan kalimat utama itu dimulai dari awal kata sampai titik. Itu adalah perbedaan kalimat utama dan ide pokok. Nah, sisanya dari paragraf itu adalah kalimat penjelas. Lalu apa toh kalimat penjelas itu? Jadi, kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama, atau dapat dikatakan kalimat pengembang dari kalimat utama. Jadi, anak-anak sudah paham kan pengertian-pengertian dari ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Selanjutnya, Ustazah Vika mau bertanya, di mana sih letak kalimat utama itu? Nah, untuk memudahkan kalian untuk mengingatnya, Ustazah Vika ada rumus yang namanya A, B, dan C. Jadi, A itu berarti letak kalimat utamanya berada di awal atau di depan, sedangkan B berarti letak kalimat utamanya berada di belakang, serta C yaitu campuran dari awal dan belakang. Tetapi kalimat utama campuran ini akan kalian pelajari di kelas lebih lanjut ya. Nah, untuk sekarang kalian hanya akan mempelajari kalimat utama yang terletak di awal dan di belakang. Nah, di slide selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama yaitu ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang letak kalimat utama atau ide pokoknya berada di depan. Diingat ya anak-anak, deduktif cara menghafalnya dengan melihat dua huruf yang berada di depannya. D, yaitu berarti depan.
Selanjutnya yaitu paragraf induktif, yaitu paragraf yang letak kalimat utama atau ide pokoknya berada di belakang. Jadi, paragraf induktif ini adalah kebalikan dari paragraf deduktif. Kalau in berarti maksudnya belakang. Ingat ya anak-anak, kalau deduktif itu cara menghafalnya D itu berarti depan. Kalau induktif in berarti belakang. Nah, yang ketiga yaitu paragraf deduktif dan induktif, yaitu paragraf yang letak kalimat utama atau ide pokoknya di depan dan di belakang. Nah, jenis-jenis paragraf ini bisa dikatakan juga satu, deduktif itu sama dengan yang A tadi, induktif itu yang B, deduktif dan induktif itu yang C. Nah, untuk kali ini kita hanya belajar yang deduktif dan induktif saja, yang di depan atau di awal dan yang di belakang. Nah, Ustazah Vika mempunyai tips dan trik menemukan kalimat utama dan ide pokok atau gagasan pokok. Wah, apa ya kira-kira? Yuk kita simak selanjutnya. Nah, bagaimana cara menemukan ide pokok? Ayo, jadi cara menemukan ide pokok adalah menemukan kalimat utama terlebih dahulu. Ingat ya anak-anak, untuk mencari ide pokok, kalian harus menemukan kalimat utama terlebih dahulu. Nah, di slide sebelumnya menemukan kalimat utama itu bisa di awal, bisa di belakang, atau bisa campuran. Oke, di sini Ustazah Vika mempunyai tips menemukan kalimat utama yang terdapat di awal paragraf. Ingat ya anak-anak, di awal paragraf, atau sering disebut juga tadi paragraf deduktif karena letaknya di awal. Nah, ada 4 tips untuk menemukan kalimat utama yang berada di awal paragraf. Yang pertama, cermati kalimat pertama dan kedua pada paragraf. Jadi, ketika kalian besok menemukan sebuah paragraf dan kalian bingung di mana letak kalimat utamanya, apakah di awal atau di belakang, nah kalian harus cermati dulu kalimat pertama dan kalimat keduanya. Nah, tips yang kedua, kalian menemukan kata repetisi atau kata yang diulang. Nah, jika kalimat utama letaknya di awal paragraf, biasanya terdapat kata yang diulang di kalimat kedua. Nah, misalnya di kalimat pertama ada kata rumah. Di kalimat kedua juga ada kata rumah. Dan di kalimat ketiga juga ada kata rumah. Nah, itu biasanya disebut dengan repetisi kata atau kata-kata yang diulang. Tips ketiga yaitu kata rujukan. Nah, apa toh kata rujukan itu? Nah, kata rujukan itu misalnya ada kata tunjuk. Misalnya ini, itu, tersebut. Itu disebut dengan kata rujukan. Dan yang keempat ada kata ganti. Nah, misalnya ada kata ganti orang. Contohnya ia atau dia, mereka, dan nya. Nah, itu adalah keempat tips untuk menemukan kalimat utama yang terdapat di awal paragraf. Baik, di sini Ustazah Vika mempunyai satu contoh bacaan. Sekarang coba bacalah paragraf berikut dengan seksama. Di sini Ustazah Vika beri waktu 10 detik ya. Silahkan kalian membaca. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah membacanya? Lalu, kira-kira di mana ya letak kalimat utama dari paragraf tersebut? Menurut kalian,
kalimat utama pada paragraf tersebut terletak di mana? Apakah di awal atau di belakang? Coba Ustazah Vika mau tahu. Apa? Nah, pinter. Ya, betul sekali. Jadi, kalimat utama dari paragraf ini terletak di awal kalimat. Kenapa bisa ya? Nah, seperti tadi, tips yang sudah diberikan Ustazah Vika, salah satunya ada kata yang diulang atau ada repetisi kata. Nah, Ustazah Vika akan membacakan kalimat utamanya. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Nah, di sini ada kata jagung di kalimat pertama dan diulangi lagi di kalimat kedua. Jadi di kalimat kedua ada kata jagung. Nah, coba kita lihat di kalimat ketiga juga ada kata jagung. Di kalimat keempat juga ada kata jagung. Berarti otomatis kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, untuk yang semuanya ini, sisanya ini disebut dengan kalimat penjelas. Selanjutnya, kalau kalian sudah menemukan letak kalimat utamanya, sekarang kita tinggal mencari ide pokoknya. Nah, cara mencari ide pokok dari kalimat utama yaitu kalian tuliskan dulu kalimat utamanya. Tadi kalimat utama pada paragraf yang tadi di slide sebelumnya yaitu tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Nah, seperti yang kalian ketahui tadi, ide pokok adalah inti atau ringkasan dari kalimat utama. Jadi ingat ya anak-anak, ide pokok itu hanyalah ringkasan kalimat utama. Jadi ide pokoknya dapat diambil yaitu jagung bermanfaat bagi kehidupan. Oke, kalau tadi adalah tips menemukan kalimat utama yang terdapat di awal. Nah, sekarang kita belajar tips menemukan kalimat utama yang terdapat di akhir paragraf atau disebut dengan paragraf induktif. Ingat ya anak-anak, cara menemukannya ada 3 tips. Yang pertama, cermati kalimat terakhir pada paragraf. Ingat ya, hanya yang terakhir pada paragraf yang sudah disediakan. Nah, tips kedua yaitu terdapat simpulan. Biasanya di awal paragraf terdapat penanda simpulan. Misalnya, jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, dan dengan demikian. Nah, itu semua merupakan penanda simpulan. Tips ketiga, terdapat kata penegasan. Nah, contoh dari kata penegasan ini adalah jadi, bahkan. Nah, itu adalah ketiga tips menemukan kalimat utama yang terdapat di akhir paragraf. Ustazah Vika mempunyai satu contoh bacaan lagi. Nah, ini contoh kedua ya. Sekarang coba bacalah paragraf berikut dengan seksama. Ustazah Vika beri waktu 10 detik lagi ya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah membacanya? Kira-kira di mana ya letak kalimat utama dari paragraf tersebut? Menurut kalian, kalimat utama pada paragraf tersebut terletak di mana? Apakah di awal atau di belakang? Coba, ada yang tahu? Oke, pintar sekali. Jadi, kalimat utama pada paragraf ini ada di belakang paragraf atau di akhir paragraf. Nah, mengapa kok bisa dikatakan di akhir paragraf? Nah, karena ada penanda simpulan, yaitu dengan demikian.
Nah, Ustazah Vika bacakan. Dengan demikian, hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Ingat ya anak-anak, apabila ada penanda kesimpulan seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, dengan demikian, atau ada kata penegasan jadi, bahkan. Nah, itu semua berarti kalimat utamanya berada di belakang paragraf atau di akhir paragraf. Lalu sisanya yang Ustazah beri tanda biru ini merupakan kalimat penjelas. Nah, sudah paham ya anak-anak? Baik, kalau kalian sudah menemukan letak kalimat utamanya, sekarang kita akan mencari ide pokok. Nah, di sini cara mencari ide pokok dari kalimat utama. Nah, jadi kalian harus tulis dulu kalimat utamanya. Tadi kalimat utama di paragraf yang di slide sebelumnya yaitu dengan demikian hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Nah, ingat ya, seperti yang kalian ketahui tadi, ide pokok itu adalah inti atau ringkasan kalimat utama. Ingat, ide pokok adalah inti atau ringkasan dari kalimat utama. Jadi, ide pokok dari yang paragraf tadi adalah hampir seluruh bagian jagung dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, ada tugas dari Ustazah Vika, yaitu tugas Bahasa Indonesia hari Senin 26 Juli 2021. Yang pertama, bacalah buku tema 1 halaman 2-3 tentang bagaimana jagung berkembang biak. Yang kedua, lalu tuliskan kalimat utama dan ide pokok setiap paragrafnya. Nah, yang ketiga, kerjakan pada buku tulis bahasa Indonesiamu ya. Nah, untuk format pengerjaannya ada di slide selanjutnya. Nah, ini adalah format pengerjaan dari tugas bahasa Indonesia. Jadi di bacaan halaman 2-3 itu terdapat 5 paragraf. Nah, kalian cari dulu kalimat utama dari kelima paragraf tersebut. Nah, sesudah kalian menemukan atau mencari kalimat utamanya, silahkan kalian mencari ide pokoknya. Ingat ya anak-anak, ide pokok itu adalah ringkasan atau inti dari kalimat utamanya. Nah, sedangkan kalimat utama tadi bisa dicari di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, silahkan kerjakan di rumah dengan sungguh-sungguh ya. Apabila kalian merasa kesulitan, silahkan untuk bertanya ke ustadz atau ustazah kalian. Nah, demikianlah materi yang dapat Ustazah Vika sampaikan untuk kalian semua. Semoga materi yang Ustazah Vika sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya anak-anak. Tetap semangat belajar daring bersama Ustazah Vika dan Ustadz Timur. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, serta tuliskan nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai persensi kehadiran. Nah, sekian dari Ustazah Vika. Tetap jaga kesehatan di rumah dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu ya. Dari Ustazah Vika cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.